hantu jalan Cadas Pangeran, berdasarkan kisah nyata dan cerita warga setempat. Tidak semua jalan dibuat untuk dilewati dengan aman. Sebagian dibangun dengan darah, dan sebagian lagi tidak pernah benar-benar selesai menerima kematian yang terjadi di sana. Jalan Cadas Pangeran adalah salah satunya. Nama saya Ardi. Saya bekerja sebagai sopir logistik antar kota. Jalur Sumedang-Bandung adalah rute yang sudah saya hafal luar kepala. Siang atau malam, hujan atau tidak, saya selalu memilih jalur lama, Cadas Pangeran, karena lebih cepat. Meski terkenal berbahaya, awalnya saya menganggap semua cerita horor tentang jalan itu adalah sesuatu yang berlebihan. Karena setiap tempat pasti punya kisahnya sendiri, pikir saya. Dan biasanya cerita itu hanya dibesar-besarkan oleh orang-orang yang terlalu lelah atau terlalu takut pada kegelapan. Sampai satu malam, keyakinan itu runtuh. Malam itu hari Selasa, langit Sumedang mendung sejak sore, dan hujan turun deras sampai menjelang malam. Saya berangkat dari Bandung agak terlambat. Jam di dashboard menunjukkan 23.12. Saat saya mulai memasuki jalur Cadas Pangeran, lampu jalan yang jarang, tebing batu menjulang di kanan, dan jurang gelap menganga di kiri. Jalan sempit itu terasa seperti lorong panjang yang memotong gunung. Bukan sekedar jalan biasa. Radio mobil saya menyala pelan. Lagu lawas terdengar samar, terpotong-potong oleh suara hujan yang menghantam kaca depan. Wiper bergerak cepat, tapi kabut tetap turun tipis, seperti sengaja dibiarkan menggantung rendah. Di titik tertentu, hujan berhenti mendadak. Aneh sekali. Bukan reda perlahan, tapi berhenti begitu saja. Seolah batas hujan memang berakhir tepat di situ. Udara pun langsung berubah dingin dan lembab. Kabut semakin tebal. Dan di saat itulah, radio mobilku mati. Bukan mati perlahan, tapi mati seketika. Saya menekan tombol power. Tidak menyala. Saya ketuk-ketuk panelnya, tapi radionya masih mati. Padahal beberapa detik sebelumnya radio itu masih normal. Saat perhatian saya terpecah ke radio, mata saya kembali ke jalan. Dan di sanalah saya melihatnya. Di tikungan yang terkenal tajam itu, ada seseorang berdiri. Seorang perempuan. Ia berdiri tepat di tepi jalan, sangat dekat dengan jurang. Posisi tubuhnya membelakangi saya. Rambutnya panjang, hitam lurus hingga punggung. Bajunya putih, tapi bukan putih bersih. Lebih seperti putih kusam, seolah sudah lama terkena tanah dan air. Mobil saya melambat dengan sendirinya. Pikiran pertama saya bukan takut, tapi heran. Ngapain orang berdiri sendirian di sini jam segini? Saya mengira mungkin dia warga sekitar atau seseorang yang motornya mogok. Tapi tidak ada kendaraan lain di sekitar. Tidak ada rumah. Hanya saya, jalan, dan perempuan itu. Saat jarak tinggal sekitar 10 meter, perempuan itu menoleh perlahan. Gerakannya tidak wajar, terlalu pelan. Seperti tubuh yang berat atau seperti sedang menahan sesuatu. Wajahnya terlihat jelas terkena sorot lampu mobil. Bukan pucatnya orang sakit, tapi pucat seperti kulit yang sudah lama tidak dialiri darah. Matanya terbuka tapi kosong, tidak fokus, seolah menatap saya, tapi sebenarnya menembus saya. Saya refleks menginjak rem, dan di detik itulah perempuan itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan juga jatuh ke jurang, tapi hilang seperti lenyap begitu saja, tepat di depan mata saya. Saat otak saya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, setir mobil saya mendadak berat, sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari arah berlawanan. Mobil oleng ke kiri, ke arah jurang. Saya berteriak refleks dan membanting setir ke kanan. Ban berdecit keras. Mobil berhenti miring, hanya beberapa puluh sentimeter dari pembatas jalan. Jantung saya berdetak liat. Tangan saya gemetar di setir. Dalam keheningan itu, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya dingin. Sebuah tangisan, pelan, tipis dan merintih, seperti orang menangis sambil menahan napas. Saya menoleh ke kaca spion, dan di sana perempuan itu berdiri lagi. Kali ini tepat di belakang mobil saya. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri diam menatap lurus ke arah saya. Tangisannya terus terdengar. Saya tidak tahu berapa lama saya diam di sana. Mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti sangat lama. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip, mesin bergetar, dan tanpa saya sentuh apapun,
mobil menyala kembali. Saat saya memberanikan diri menoleh lagi ke kaca spion, perempuan itu sudah tidak ada. Malam itu, saya berhasil keluar dari Cadas Pangeran. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti, sesuatu di jalan itu sadar bahwa saya melihatnya. Dan cerita saya baru saja dimulai. Sejak malam itu saya tidak langsung berhenti melewati jalan Cadas Pangeran. Bukan karena saya berani, tapi karena pekerjaan tidak memberi pilihan. Namun ada satu perubahan kecil yang saya lakukan tanpa sadar. Setiap kali mendekati jalur itu, saya selalu menurunkan kecepatan. Dan tanpa saya rencanakan, tangan saya selalu menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Beberapa hari setelah kejadian pertama, saya kembali melewati jalur itu. Kali ini saat sore menjelang malam. Matahari sudah turun, tapi langit masih menyisakan cahaya jingga. Jalan terlihat normal, terlalu normal. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada kabut, dan tidak ada radio yang tiba-tiba mati. Hampir membuat saya berpikir bahwa kejadian malam sebelumnya hanyalah halusinasi karena lelah. Sampai saya berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan Sumedang. Warung itu tampak tua, dinding kayunya kusam, lantainya semen kasar, dan hanya ada 2 meja panjang dengan bangku kayu. Seorang bapak tua duduk di balik meja, menyalakan rokok kretek sambil memandang ke arah jalan. Saya pun memesan kopi hitam. Saat menyerahkan uang, bapak itu menatap saya cukup lama. Bukan tatapan ramah, tapi lebih seperti menimbang. "Kamu lewat Cadas Pangeran semalam ya, Nak?" Tanyanya tiba-tiba. Saya terdiam. "Bapak tahu dari mana?" Ia menunjuk ke arah wajah saya. "Muka kamu beda sama orang yang cuma lewat." Saya ragu sejenak, lalu akhirnya menceritakan apa yang saya lihat. Tidak semua detail, hanya garis besarnya saja. Tentang perempuan berbaju putih dan setir yang tiba-tiba berat. Bapak itu langsung mematikan rokoknya. "Untung kamu masih bisa duduk di sini, Nak." Kalimat itu membuat perut saya terasa dingin. Ia lalu bercerita, zaman dulu, jauh sebelum jalan itu diaspal seperti sekarang, tebing-tebing Cadas Pangeran adalah lokasi kerja paksa. Ratusan orang dipaksa memecah batu, menggali, dan membentuk jalan dengan alat seadanya. Banyak dari mereka yang mati. Ada yang jatuh ke jurang, ada yang tertimbun longsor, dan ada yang dipukul sampai tak bangun lagi. Mayat mereka tidak dibawa pulang, tidak dimakamkan dengan layak. Sebagian hanya didorong ke celah-celah batu, atau dikubur dangkal di tebing. Perempuan yang kamu lihat itu, kata bapak itu pelan bukan satu-satunya. Ia mengatakan dulu ada seorang perempuan yang ikut kerja paksa bersama suaminya. Suaminya meninggal lebih dulu. Perempuan itu terus bekerja sambil berharap bisa membawa pulang jasad suaminya. Tapi sebelum itu terjadi, ia sendiri meninggal di jalan itu. Sejak saat itu, warga sering melihat sosok perempuan berdiri di tikungan tertentu, selalu di tempat yang sama. Tapi dia nggak pernah ganggu orang, kata bapak itu. Yang bahaya itu kalau orang berinteraksi. Saya bertanya apa maksudnya. Bapak itu menatap saya tajam. Jangan pernah klakson, jangan berhenti, jangan ngomong apapun. Dan yang paling penting, jangan tatap wajahnya lama-lama. Saya teringat bagaimana mata perempuan itu kosong menembus saya. Kalau kamu lihat dan selamat, lanjutnya, biasanya dia nggak cuma muncul sekali. Malam itu, kata-kata bapak itu terus terngiang di kepala saya. Dan ternyata ia benar. 2 malam kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saya sedang tidur di rumah kontrakan saya di Bandung. Sekitar jam 2 pagi saya terbangun tanpa sebab. Bukan karena mimpi buruk, hanya tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak saat saya menoleh ke jendela kamar. Tirainya bergerak pelan padahal tidak ada angin. Jendela tertutup rapat. Saya bangkit dan menyalakan lampu. Di kaca jendela, terlihat bekas telapak tangan dari luar. Telapak itu kecil, namun jari-jarinya panjang. Saya mundur selangkah. Jantung saya berdegup kencang. Besoknya di tempat kerja, saya mendengar kabar kecelakaan di Cadas Pangeran. Sopir truk terguling tanpa sebab. Ia selamat namun tapi trauma berat. Yang membuat saya merinding adalah kalimat yang diucapkannya saat ditanya polisi. Saya lihat perempuan berdiri di tikungan. Yang membuat saya kaget dan tidak sadarkan diri. Malam besoknya, saya bermimpi. Saya berada di jalan itu. Tapi bukan sebagai sopir. Saya berdiri di pinggir jalan.
mengenakan pakaian lusuh. Tangan saya penuh dengan luka. Di depan saya, banyak deretan orang memecah batu, dan di antara mereka ada perempuan itu. Ia menoleh ke arah saya. Kali ini matanya tidak kosong, matanya penuh air mata. Dan saat saya terbangun, saya sadar satu hal. Ia tidak hanya ingin dilihat, tapi ia ingin ceritanya didengar. Dan tanpa saya sadari, saya sudah terlalu jauh tahu tentang jalan dan sosok itu. Sejak mimpi tentang orang-orang kerja paksa itu, saya mulai takut untuk tidur. Bukan karena takut bermimpi buruk, melainkan karena setiap kali terbangun di tengah malam, ada perasaan kalau sesuatu sedang memperhatikan. Meski tidak ada siapa-siapa selain saya, beberapa hari saya mencoba menghindari jalur Cadas Pangeran. Saya memutar lewat jalur baru meski lebih jauh, dan terbilang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai, dan sudah pasti lebih melelahkan. Tapi saya justru merasa aman, sampai di suatu malam, pesanan mendadak memaksa saya untuk kembali ke jalur itu. Jam menunjukkan 12:30 malam saat saya memasuki kawasan Cadas Pangeran. Jalannya sepi, langit cerah tanpa hujan, bulan setengah menggantung redup di balik tebing. Saya menyalakan radio dengan volume yang agak keras. Bukan untuk mendengar musik, tapi untuk menutupi keheningan. Awalnya semuanya terasa normal, sampai tepat di tikungan tempat saya pertama kali melihat perempuan itu. Mesin mobil saya tiba-tiba mati, tanpa ada tanda-tanda apapun. Lampunya masih menyala, radionya pun masih hidup, tapi mesin benar-benar mati. Saya menepi sebisa mungkin, berhenti di bahu jalan yang sempit. Jurang gelap menganga hanya beberapa meter dari ban kiri. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tenang, mungkin hanya masalah di aki pikir saya. Saya membuka pintu dan turun, namun udara langsung terasa berbeda. Lebih dingin dan lebih berat, seperti udara yang lama tidak bergerak. Saya membuka kap mesin. Tidak ada bau hangus, tidak ada kabel yang lepas, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Dan saat itulah saya mendengar sesuatu. Langkah kaki, bukan dari belakang, tapi dari arah tebing. Batu-batu kecil terdorong, jatuh ke aspal, seperti seseorang berjalan menuruni celah batu dengan hati-hati. Saya membeku. Langkah itu berhenti tepat di belakang saya. Saya bisa merasakan kehadirannya, bukan lewat suara, tapi lewat tekanan di udara, seperti ada sesuatu berdiri sangat dekat. Lalu suara itu terdengar, pelan dan serah, dekat sekali di telinga kiri saya. Mas, ucap suara itu pelan. Saya menelan ludah, tubuh saya menegang. Mas, jalannya sakit. Suara itu bukan suara orang hidup. Ada jeda-jeda aneh di antara kata-katanya, seolah setiap kata harus dipaksa untuk keluar. Saya teringat semua larangan bapak warung itu. Jangan bicara, jangan menoleh. Tapi suara itu berlanjut. Banyak yang jatuh, banyak yang ditinggal. Saya merasakan sesuatu menyentuh punggung saya. Bukan tangan, tapi lebih seperti angin dingin yang punya bentuk. Tangisan pelan pun terdengar. Bukan histeris, lebih seperti orang yang sudah terlalu lama menangis, sampai tidak punya tenaga lagi. Saya menutup mata. Saya berdoa dalam hati sekenanya, tanpa susunan yang benar. Dan di tengah doa itu, mesin mobil menyala sendiri. Suara mesin terdengar seperti ledakan kecil di keheningan malam. Tangisan itu berhenti. Udara kembali terasa ringan. Saya membuka mata perlahan dan tidak ada siapa-siapa. Saya langsung masuk mobil, mengunci pintu, dan tancap gas. Saya tidak menoleh ke spion. Saya tidak mau tahu apa yang ada di belakang. Tapi ketika mobil melaju beberapa puluh meter, kaca depan perlahan berembun dari luar. Dan di embun itu muncul bekas telapak tangan kecil yang menempel dari luar kaca. Setelah kejadian itu, hidup saya mulai berubah. Saya sering terbangun jam yang sama di jam 2 malam. Hampir setiap malam, dalam mimpi, saya selalu berada di jalan itu. Selalu berdiri dan selalu melihat orang-orang memecah batu. Dan perempuan itu pun selalu ada. Ia tidak menakutkan di mimpi saya. Ia hanya sedih. Di dunia nyata, hal-hal kecil mulai terjadi. Barang jatuh sendiri. Radio menyala tanpa saya sentuh. Dan setiap kali saya melewati jalan sepi, saya selalu merasa ada yang berdiri di pinggir jalan. Meski tidak terlihat, saya kembali ke warung bapak tua itu. Saya menceritakan semuanya. Bapak itu hanya mengangguk pelan. Kamu sudah ditegur. Saya bertanya apa maksudnya. Kamu berhenti. Kamu mendengar.
Dan kamu hampir bicara. Buat mereka itu adalah tanda. Tanda apa, Pak? Tanya saya dengan suara gemetar. Bapak itu menatap saya lama, lalu berkata, tanda bahwa kamu tidak tuli. Malam itu ia berpesan satu hal. Kalau dia muncul lagi, jangan lari. Dengarkan, tapi jangan menjanjikan apapun pada sosok itu. Saya tidak mengerti saat itu, tapi mungkin nanti saya akan mengerti. Saya kembali melewati jalan itu pada malam hari, dan lagi-lagi mobil saya mogok di tempat yang sama. Suara yang saya dengar sebelumnya itu berbicara lagi. Saya mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, yaitu mencari nama-nama orang yang meninggal di Jalan Cadas Pangeran. Saya kira akan mudah, karena kecelakaan pasti tercatat. Ternyata saya salah. Di kantor polisi lalu lintas, data kecelakaan lama banyak yang tidak lengkap. Tahun, lokasi dan jenis kendaraan. Tapi bagian identitas dari korban banyak yang kosong. Banyak kejadian lama, kata seorang petugas. Dulu sistem belum rapi. Kalimat itu terdengar wajar, tapi jumlahnya tidak wajar. Ada terlalu banyak korban tanpa nama. Saya mulai berbicara dengan sopir-sopir lama, petugas derek, pedagang sekitar jalan itu. Dari mereka, saya mendengar cerita yang tidak pernah muncul di berita. Tentang mobil yang ditemukan ringsek, tapi pengemudinya tidak ada. Tentang truk terguling, pintunya terbuka, namun bangkunya kosong. Tentang jasad yang dicari berhari-hari, lalu dihentikan pencariannya karena tidak pernah ditemukan. Bukan gak ada, kata seorang mantan petugas derek. Kayaknya mungkin gak dikasih pulang. Kalimat itu menghantui saya. Yang paling membuat saya merinding adalah saat saya menyadari saya tidak bermimpi sendirian. Seorang sopir yang selamat dari kecelakaan di Cadas Pangeran menceritakan mimpinya di sebuah obrolan warung. Ia berkata melihat deretan orang berbaju lusuh sedang memecah batu. Ada suara cambuk, ada teriakan, dan ada perempuan berdiri di pinggir jalan, memandang ke arah mereka. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Itu mimpi yang sama dengan mimpi saya. Seorang ibu penjual kopi di dekat jalur lama berkata, kadang ia bermimpi mendengar orang mengetuk-ngetuk batu di malam hari. Bapak tua di warung pernah berkata pelan, yang mati di situ bukan cuma satu dua. Banyak dari mereka yang tidak diketahui identitasnya. Saya mulai mengerti, jalan itu bukan sekadar tempat kecelakaan. Ia adalah kuburan massal yang dilapisi aspal. Suatu malam, tanpa rencana, saya kembali ke Cadas Pangeran. Bukan karena tugas, bukan karena terpaksa. Saya tidak tahu kenapa. Seperti ada dorongan halus yang menarik saya untuk ke sana. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Saya berhenti di bahu jalan, tepat di tikungan itu. Saya mematikan mesin, tapi dengan lampu yang tetap menyala. Udara sangat sunyi, tidak ada suara apapun. Lalu kabut turun perlahan. Dari kabut itu satu persatu sosok muncul. Bukan untuk menakuti. Mereka hanya berdiri diam. Pria, perempuan, tua, muda. Pakaian mereka semua lusuh, penuh tanah dan debu. Dan di depan mereka ada sosok perempuan berbaju putih itu. Ia menatap saya. Untuk pertama kalinya, saya berani menatap balik. Wajahnya penuh luka kecil seperti bekas serpihan batu. Matanya merah, tapi bukan karena marah. Karena terlalu lama menangis. Ia tidak bicara dengan suara. Saya mendengar suaranya seperti berada di dalam kepala saya. Kami tidak ingin diingat sebagai hantu. Kami ingin diingat sebagai manusia. Di dada saya terasa sesak. Saya berlutut tanpa sadar. Sosok itu melanjutkan. Jalan ini berdiri di atas nama-nama yang hilang. Dan setiap malam kami berdiri di sini agar tidak dilupakan. Kabut mulai menipis. Sosok-sosok itu menghilang satu persatu. Saya sendirian lagi. Tapi sejak malam itu saya tahu cerita ini harus selesai. Dan untuk itu ada satu hal terakhir yang mungkin harus saya lakukan. Setelah malam berkabut itu, saya tidak langsung kembali ke kehidupan yang normal. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Bukan sebuah ketakutan, melainkan sebuah beban. Beban karena saya tahu apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Beban karena saya telah mendengar suara yang seharusnya tidak didengar oleh orang-orang. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke warung bapak tua itu lagi. Ia tidak terkejut melihat saya, seolah sudah tahu saya akan datang. Kamu sudah mendengar mereka, katanya pelan sambil menuangkan kopi.
Saya mengangguk. Ia tidak bertanya detail. Tidak perlu. Ia hanya berkata, "Kalau begitu ada yang harus kamu lakukan." Saya pikir ia akan menyebut ritual rumit, sesajen besar atau doa khusus. Ternyata tidak. Ia hanya berkata, "Sebutin mereka." Saya bingung. Nama-nama mereka enggak tercatat. Tapi mereka pernah hidup, pernah punya panggilan, pernah punya keluarga. Bapak itu menjelaskan, dulu warga sekitar kadang melakukan hal sederhana. Mereka berhenti sejenak di jalan itu, menunduk dan menyebut orang-orang yang mati di sana sebagai manusia, bukan sebagai penunggu, bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang dulu pernah hidup. Saya kembali ke Cadas Pangeran satu malam kemudian, bukan di tengah malam, tapi saya datang saat hari hampir subuh, ketika langit mulai memucat dan jalan terasa lebih ringan. Saya berhenti di tikungan itu. Saya mematikan mesin. Saya turun dari mobil. Saya berdiri menghadap tebing, lalu jurang, lalu jalan. Dan saya mulai bicara. Saya tidak hafal doa panjang. Saya hanya menyebut apa yang saya tahu untuk yang meninggal di sini, untuk yang jatuh, untuk yang dikubur tanpa nama. Suara saya bergetar. Saya tahu bahwa kalian pernah hidup, dan semoga kalian tenang berada di alam kalian sekarang. Tidak ada kabut seperti sebelumnya, dan tidak ada juga penampakan. Hanya angin pelan yang lewat di antara tebing. Saya menunduk beberapa detik, lalu kembali ke mobil. Saat saya menyalakan mesin, radio hidup sendiri. Lagu lama mengalun pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, saya tidak merasa sendirian. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi melihat perempuan berbaju putih di Cadas Pangeran. Tapi kecelakaan masih sering terjadi, karena memang jalurnya yang tetap berbahaya. Tapi cerita tentang penampakan perlahan berkurang. Bapak warung itu meninggal setahun kemudian. Warungnya tutup, namun setiap kali saya melewati jalur itu, saya selalu memperlambat kendaraan. Bukan karena takut, tapi karena menghormati mereka yang tidak terlihat. Karena saya tahu, di sana bukan hanya ada jalan, tapi ada sejarah, ada nyawa, dan ada orang-orang yang pernah bermimpi untuk bisa pulang, namun tidak pernah kesampaian. Dan mungkin sampai hari ini, jika kamu melewati Cadas Pangeran larut malam dan merasa ada yang berdiri di pinggir jalan, itu bukan untuk menakutimu. Itu hanya pengingat halus agar kamu berhati-hati. Dan mungkin ia ingin mengingatkan bahwa tidak semua yang mati ingin mengganggu, tapi sebagian hanya ingin diingat dan diakui kalau mereka dulu pernah hidup.